Saudara, setelah 2 hari melaksanakan rapat pleno terbuka, KPU Jawa Timur akhirnya menyelesaikan proses rekapitulasi perolehan suara pemilihan gubernur Jawa Timur di 38 kabupaten kota pada Senin malam. Dalam rekapitulasi, KPU Jawa Timur mengumumkan pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak meraih suara terbanyak 12,1 juta suara. Sedangkan pasangan Lulu Lukman meraih 1,7 juta suara dan pasangan Risma Gus Hans memperoleh 6,7 juta suara. KPU Jatim memberikan batas waktu selama 3 hari kepada para paslon sejak penetapan rekapitulasi suara jika ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait proses pilkada. Mengajak semuanya, kita kembali ke laptop, kita mengajak pasangan keluarga besar paslon 01 dan keluarga besar paslon 03 untuk bersama kami bergandengan tangan membangun Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Sementara itu, saudara, saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma Hari dan Gus Hans menolak menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara. Tim paslon Risma Gus Hans akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan anomali proses Pilgub Jatim 2024. Tim saksi menduga ada sejumlah anomali yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan gubernur lalu. Di antaranya TPS dengan jumlah pemilih tertinggi, serta perolehan 0 suara untuk paslon Risma Gus Hans. Maka kalau penyelenggaraannya itu kemudian tidak ideal, penyelenggaraannya itu kemudian tidak memenuhi standar demokrasi sebagaimana yang diajarkan oleh para pendiri bangsa, maka persoalan ini tidak boleh didiamkan. Karena mendiamkan adalah sama dengan membenarkannya, membenarkan adalah sama dengan melakukannya. Dan kami di Paslon 03 dalam hal ini PDI Perjuangan akan mengambil posisi untuk hadap-hadapan vis-a-vis untuk menguji temuan-temuan itu yang kemudian menjadi anomali Pilgub Jawa Timur. Pihak yang merasa keberatan terhadap hasil yang sudah kami tetapkan pada malam hari ini beri ruang selama 3 hari sejak kami menandatangani surat keputusan tersebut untuk mengajukan perselisihan hasil, dan lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Hingga Selasa pagi, saudara, jumlah permohonan gugatan perselisihan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi sudah mencapai 200 permohonan. Sejak pagi, antrian pemohon sengketa Pilkada 2024 sudah terlihat di gedung Mahkamah Konstitusi RI Jakarta Pusat. Melalui situs resminya, Mahkamah Konstitusi mencatat sudah ada 1 permohonan gugatan di tingkat provinsi, yakni untuk Pilgub Papua Selatan. Ada juga 163 permohonan di tingkat kabupaten dan 38 permohonan di tingkat kota. Mahkamah Konstitusi RI membuka pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pilkada